Hasil pengukuran dalam fisika memiliki besaran dan satuan. Besaran-besaran dalam fisika dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung dengan besaran lainnya. Besaran pokok terdiri dari 7 besaran, yaitu massa, waktu, panjang, kuat arus listrik, temperatur, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Selain ketujuh besaran ini, terdapat 2 besaran yang tidak memiliki dimensi, yaitu sudut datar dan sudut ruang. Besaran, satuan, dan lambangnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan berdasarkan dari besaran pokoknya. Contoh besaran turunan adalah kelajuan yang berasal dari jarak yang merupakan besaran pokok panjang dibagi dengan waktu. Contoh lainnya adalah luas bidang permukaan yang berasal dari panjang kali lebar. Keduanya memiliki besaran pokok panjang. Beberapa besaran turunan memiliki satuan sendiri. Contohnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Sistem metrik pertama kali digunakan di Prancis. Sistem metrik ini terbagi menjadi 2, yaitu MKS, meter kilogram second, dan CGS, centimeter gram second. Satuan yang ditetapkan menjadi standar internasional adalah MKS dengan 7 besaran pokok. Awalnya, 1 meter didefinisikan sebagai jarak antara 2 goresan pada kedua ujung batang platina iridium pada suhu 0 derajat Celcius yang disimpan di Sèvres. Batang ini merupakan meter standar. Akan tetapi, meter standar ini mengalami perubahan walaupun sudah disimpan jauh dari pengaruh fisik dan kimia. Akhirnya, pada tahun 1960, 1 meter standar didefinisikan sebagai jarak yang sama dengan 1.650.763,73 kali riak panjang gelombang cahaya merah jingga yang dihasilkan oleh gas krypton. 1 kg standar adalah massa sebuah silinder platina iridium yang aslinya disimpan di Sèvres. Massa kilogram standar ini disamakan dengan massa 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Satuan internasional dari waktu adalah second. 1 second pada awalnya didefinisikan sebagai 1/86.400 hari matahari rata-rata. 1 hari matahari rata-rata dari tahun ke tahun tidaklah sama, sehingga standar ini tidak berlaku. Pada tahun 1956, definisi second diubah menjadi 1/31.556.925,9747 lamanya tahun 1900. Akhirnya, definisi ini berubah lagi pada tahun 1967. 1 second sama dengan waktu yang diperlukan atom cesium bergetar sebanyak 9.192.631.770 kali. Arus listrik ini memiliki satuan ampere. 1 ampere didefinisikan sebagai jumlah muatan listrik 1 kolom yang dibawa selama 1 second. Sebelum tahun 1954, suhu 0 derajat Celcius merupakan titik lebur es, dan suhu 100 derajat Celcius merupakan titik didih air pada 76 cmHg. Pada tahun 1954, dalam Kongres Perhimpunan Internasional Fisika, diputuskan bahwa titik lebur es pada 76 cmHg adalah 273,15 Kelvin, dan titik didih air pada 76 cmHg adalah 373,15 Kelvin. Satuan intensitas cahaya adalah kandela. Kandela didefinisikan sebagai benda hitam seluas 1 meter persegi yang bersuhu titik lebur platina. Benda ini akan memancarkan cahaya yang memiliki kekuatan 6 × 10⁵ kandela. Jumlah zat dinyatakan dengan satuan mol. 1 mol ini terdiri dari 6,022 × 10⁻23 partikel, yang biasa disebut dengan bilangan Avogadro. Faktor pengali adalah awalan di depan nama satuan yang memiliki orde tertentu. Contoh faktor pengali untuk besaran massa dan panjang dapat dilihat pada tabel berikut. Setiap awalan ini memiliki nilai orde tersendiri, contohnya pada tabel berikut. Contoh penggunaannya adalah sebagai berikut. 1 kg sama dengan 1000 gram. 3 femtometer sama dengan 3 × 10⁻12 meter. 2 gigagram adalah 2 × 10⁻9 gram. Dalam besaran pokok yang sudah kita bahas sebelumnya, 7 besaran pokok memiliki dimensi dan 2 besaran tidak memiliki dimensi.
Dimensi besaran pokok dapat dilihat pada tabel berikut. Besaran turunan memiliki dimensi yang dapat diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, kelajuan merupakan besaran turunan dari panjang dibagi waktu, maka dimensinya adalah LT-1. Gaya memiliki rumus massa dikali percepatan. Massa merupakan besaran pokok dengan dimensi M, percepatan merupakan besaran turunan dari kecepatan dibagi waktu, maka dimensinya adalah LT-2. Maka dimensi gaya adalah MLT-2. Tekanan memiliki rumus gaya dibagi luas area. Gaya memiliki dimensi MLT-2, luas area memiliki dimensi L⁻2 karena berasal dari panjang kali lebar. Maka dimensi tekanan adalah ML-1T-2. Ada pertanyaan? Langsung email aja ke smarterindo@yahoo.com atau bisa ke Facebook atau ASFM.